Dalam hal duniawi, lo nggak butuh sholat untuk dapetin apa yang lo mau. Dalam hal duniawi, apapun itu. Dalam hal duniawi. Gue ngetes ini, waktu gue nyoba, pokoknya gue nggak mau cerita karena gue nanti takut apa atau apa ya. Oke? Kayak gue pengen ngedapetin hal ini. Dan itu bulan Ramadan, gue nggak puasa 30 hari, gue nggak sholat id, gue nggak pernah sholat Jumat. 30 hari bulan Ramadan. Ada teman gue apply for the same thing bulan Ramadan, dia sholat tahajud, dia sholat tarawih, dia sholat semuanya, dia nggak dapet tapi gue dapet. Dan dua-duanya hal duniawi, dan gue malah dapet tuh, gue jackpot banget. Bukan dan itu hal dapetnya suatu hal yang prestige ya, prestigious gitu. Kenapa gue bisa dapetin itu? Astaghfirullahaladzim. Dalam hal duniawi katanya kita tidak butuh sholat untuk mendapatkannya. Dengarkan nih. Dalam hal duniawi, lo nggak butuh sholat untuk dapetin apa yang lo mau. Dalam hal duniawi, apapun itu. Lagian siapa yang bilang kalau sholat itu untuk ngejar duniawi? Siapa yang bilang begitu? Mana dalilnya seperti itu? Kan nggak ada. Sholat itu kewajiban bagi umat Islam. Tidak ada kaitannya mau dia dalam keadaan kaya, keadaan miskin, susah, senang. Yang namanya muslim ya wajib sholat, Pak. Bahkan dalam keadaan perang sekalipun, ya muslim tetap sholat. Dalam keadaan sakit, kalau nggak bisa sholat berdiri ya duduk. Nggak bisa duduk ya berbaring. Nggak bisa wuduk menggunakan air ya tayamum. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudah umat Islam untuk melaksanakan sholat dalam keadaan apapun. Sudah ada tata caranya, sudah ada tuntunannya. Dan sholat bagi umat Islam kewajiban, tidak ada kaitannya dengan mengejar duniawi. Yang lebih parahnya di dalam video ini, dia bilang bahwa dia mencoba untuk tidak sholat selama 1 bulan Ramadan, tidak puasa 1 bulan Ramadan, dan ternyata dia mendapatkan apa yang dia inginkan dari duniawi itu. Coba kita lihat nih videonya. Hal duniawi. Gue ngetes ini, waktu gue nyoba, pokoknya gue nggak mau cerita karena gue nanti takut apa atau apa ya. Oke? Kayak gue pengen ngedapetin hal ini. Dan itu bulan Ramadan, gue nggak puasa 30 hari, gue nggak sholat id, gue nggak pernah sholat Jumat. Waduh, nggak puasa, nggak sholat, bahkan nggak sholat id juga katanya ya, nggak sholat Jumat juga. 30 hari bulan Ramadan. Ada teman gue apply for the same thing bulan Ramadan, dia sholat tahajud, dia sholat tarawih, dia sholat semuanya, dia nggak dapet tapi gue dapet. Dan dua-duanya hal duniawi, dan gue malah dapet tuh, gue jackpot banget. Bukan dan itu hal dapetnya suatu hal yang prestige ya, prestigious gitu. Kenapa Jadi dia nggak sholat selama 30 hari Ramadan, nggak puasa gitu ya, nggak sholat Jumat dan lain-lainnya lah, nggak melaksanakan ibadah selama 30 hari Ramadan. Sedangkan temannya yang taat beribadah gitu ya, sholat, puasa Ramadan, bahkan sholat tahajud katanya, justru tidak mendapatkan hal duniawi tersebut. Narasi seperti ini tentu perlu dibantah, perlu diluruskan, karena bisa saja orang awam pada akhirnya berpikir, oh nggak usah sholat lah kalau begitu. Orang kita juga bisa hidup enak, bisa hidup tenang, bisa dapat duniawi tanpa sholat. Persepsi seperti itulah yang akan muncul di benaknya orang-orang awam. Dan lagian ngapain juga nih YouTuber berkoar-koar di live streamingnya mengatakan bahwa nggak sholat bisa dapat duniawi. Itu nggak cuma 1 kali dia sampaikan, tapi berulang-ulang kali di live streamingnya. Ada 2 kemungkinan. Ya kemungkinan dia memang mau nyerang Islam, atau kemungkinan dia sebenarnya cuma nyari viral doang ya. Coba kita lihat nih videonya, dia sampaikan lagi di live streamingnya. Buat hal duniawi, gue ngerasa tuh kayaknya kuncinya tuh kerja keras. Apakah kalau lu sholat bakal bikin harta lu itu lebih berkah? Mungkin. Dan bakal. Tapi kayaknya kalaupun nggak sholat tapi lu tetap kerja keras, masih ada kemungkinan lu dapetin apa yang lu mau. Ngerti nggak? Kalau lu nggak sholat tapi lu kerja keras, itu masih ada kemungkinan lu dapetin apa yang lu mau dalam hal duniawi. Ya memang nggak ada kaitannya mengejar duniawi dengan sholat. Iya. Nah itu gue tes waktu bulan puasa, waktu gue nyobain aplikasi beasiswa, gue apply beasiswa ISMA, tau nggak ISMA? Oh, dia ngejar beasiswa gitu ya. Dia ngetes kalau saya nggak sholat kira-kira bisa dapet nggak nih beasiswa ini gitu. Ya, apply beasiswa, gue nggak pokoknya gue nggak lakuin ritual religinya gitu. Gue kayak jarang sholat gitu, tapi gue tetap keterima. Sedangkan temen gue yang lakuin itu semua nggak keterima gitu. Jadi dari situ agak Kontroversial. Iya, agak kayak kayaknya gara-gara ini Jeff Bezos ini bisa jadi orang terkaya. Gara-gara yang buat lo dapetin hal duniawi yang paling penting, bukan yang paling penting, salah ya komponen terpentingnya salah satunya adalah usaha. Kadang-kadang malah melebihi
berdoanya gitu. Sekali lagi saya katakan saya tidak tahu nih orang tujuannya apa berkoar-koar seperti itu di sosial medianya ya. Apakah memang tujuannya untuk mengajak umat Islam tidak sholat gitu ya, memotivasi umat Islam agar nggak usah sholat lah, kan bisa kaya juga walaupun nggak sholat, atau memang tujuannya ini sengaja untuk viral biar dapat views yang banyak. Terlepas apapun tujuan dia, yang jelas narasi yang dia sampaikan di sosial medianya udah tersebar luas di seluruh sosial media, udah viral di TikTok, udah viral di Facebook, udah viral di YouTube. Jelas ini menjadi syubhat bagi umat Islam dan ini perlu diluruskan. Kayaknya buat kita ngedapetin apa yang kita mau dalam hal duniawi, kita nggak perlu sholat. Itu buat tes teorinya sendiri. Hal pertama yang perlu kita jawab, camkan baik-baik, bahwa orang Islam sholat itu bukan karena ngejar duniawi. Orang Islam sholat bukan karena ngejar duniawi. Ingat itu baik-baik. Orang Islam sholat itu murni karena perintah ibadah. Kita ikhlas menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau itu dalam keadaan susah, mau itu dalam keadaan senang. Yang namanya seorang Muslim wajib sholat 5 waktu. Dan sholat itulah yang menjadi pembeda antara orang Islam dengan orang kafir. Jadi diingat baik-baik ya, sholatnya umat Islam itu bukan untuk mengejar duniawi. Adapun mengenai orang yang tidak sholat, hidupnya penuh dengan maksiat, jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi rezekinya lancar, usahanya lancar, perkara dunia yang diinginkan lancar semua dia dapatkan, maka inilah yang disebut dengan istidrat. Coba dengarkan nih penjelasan dari Ustadz Khalid Basalamah. Yang paling berat hukuman Allah kalau orang berbuat dosa, dengarkan yang dijelaskan oleh Hasan Basri rahimahullah. Beliau pernah ditanya oleh seseorang berkata begini, "Wahai imam, Anda selalu bahas tentang dosa dan efeknya. Saya ini bertahun-tahun berbuat dosa, tapi saya tidak pernah rasa hukuman Allah." Orang ini berkata begitu. Kata Hasan Basri, "Sungguh salah penilaianmu itu. Hukuman Allah sudah sangat besar pada dirimu, cuma kau tidak sadari." Orang itu penasaran. Dia katakan, "Apa hukuman Allah?" "Saya tidak rasakan, karena gambaran dia hukuman itu adalah siksaan fisik." Apa kata Hasan Basri rahimahullah? "Saya ingin tanya, bukankah selama ini kau bermaksiat, lisanmu tidak pernah berzikir kepada Allah?" Orang itu bilang, "Iya." "Bukankah tidak pernah kau mengucapkan doa?" "Iya." "Bukankah tidak pernah kau membaca Al-Quran?" "Benar." "Bukankah kau selama ini terharamkan untuk menjawab azan sholat di masjid?" Dia bilang, "Iya." "Bukankah selama ini kau tertidur tidak pernah sholat malam?" Dia bilang, "Iya." "Bukankah selama ini kau jadi tidak pernah silaturahim dengan keluargamu, kau tidak pernah hadiri majelis ilmu, kau tidak pernah termotivasi bersedekah?" Dia mengatakan, "Iya." Kata Hasan Basri, "Itulah hukuman yang paling berat dari dosamu." Jadi hukuman yang paling berat teman-teman sekalian dalam maksiat itu adalah terharamkannya seseorang berbuat ketaatan. Kalau hanya sekedar hukuman fisik, kita bisa sadar. Kita bisa sadar, oh ini salah. Nauzubillahi min zalik. Azab fisik itu bisa saja membuat orang tersebut sadar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi azab berupa istidrat ini yang sangat berbahaya karena orang tersebut tidak menyadari bahwa dirinya sedang dihukum. Semakin dia bermaksiat, semakin dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ketaatan. Istidrat itu membuat seseorang tidak terfikirkan untuk taubat karena dia lalai, pada akhirnya dia mati dalam keadaan bermaksiat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda 'ala ma'asihi ma yuhibbu, fa'lam annahu istidraj." Apabila engkau melihat Allah mencurahkan rezekinya kepada seorang hamba dalam posisi dia melakukan kemaksiatan, semua yang dia inginkan dia dapatkan, kepingin ini Allah kasih, kepingin itu Allah kasih, padahal dia selalu berbuat kemaksiatan, maka ketahuilah itu yang disebut istidraj. Diluluh, Allah biarkan engkau. Tatkala orang-orang itu lupa dengan peringatan-peringatan yang diberikan kepada mereka, dikasih peringatan ini, dikasih musibah ini, tapi tetap melakukan dosa, apa yang terjadi? Bukan Allah tutup rezekinya, tapi Allah bukakan pintu rezeki buat dia. Kulla syai'. Sampai tatkala orang ini senang, gembira dengan kesuksesan-kesuksesan yang dia raih, akhadnahum baghtah, Allah cabut nyawanya dengan tiba-tiba, akhirnya mereka jadi orang-orang yang putus asa. Selesai jemaah. Semoga kita semua terhindar dari yang namanya istidrat, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan taubat sebelum meninggal dunia. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.